karena disuruh sama abang di sebelah ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel saya seperti biasanya. Nah, tapi ini kan saya udah lama nggak pernah upload lagi, udah nggak pernah buat podcast lagi, udah terakhir apa tuh yang bahas apa sih itu? Yang FWB kan? FWB itu sekitar 5 bulanan ya, bulan kalau nggak salah awal-awal tahun itu terakhir saya pakai kemeja kalau nggak salah. Nah, habis itu saya nggak pernah lagi upload sama sekali, udah nggak pernah lagi. Kenapa? Ya karena kondisi keadaan saya perlu healing mas, healing. Oh, habis liburan? Ya betul, jadi karena di Kanada. Waduh ya, lihat kanguru di sana. Kanguru Australia Pak. Oh iyalah, bohong tahuan. Nah jadi gini teman-teman ya kan, kalau sudah sekian lama saya upload, saya mau upload lagi. Nah cuman mungkin ini temanya berbeda dan konsep apa sih namanya, tempat kita podcast juga nggak di depan rumah lagi. Di mana? Tempatnya di PMS Barbershop ya kan, ada di Jalan Pemuda 1 nomor 6 Samarinda. Jadi teman yang mau cukur rambutnya, cukur apa nih jenggotnya, kumisnya, shaving, semua bisa di sini. Jadi kita nggak di depan rumah lagi karena konsepnya mau diubah, tema juga mau diubah. Nah jadi tema yang akan saya bahas kali ini, oh ya sorry ini ada ya ini bapak kita ya, maksudnya ya kami lebih tua dibanding saya, jadi saya ini bapaknya biar agak muda dikit kita mudahkan jadi abang, Bang Raffi namanya, Muhammad Raffi. Nah jadi abang ini sebenarnya susah sekali ya orangnya saya undang ini. Mungkin berapa kali kita telepon nggak bisa karena banyak jadwal kan. Kalau mau undang beliau ini kita harus booking itu 3 tahun sebelumnya. Nah iya, jadi waktu itu saya sudah buat podcast, itu saya sudah antusias sekali untuk mengundang beliau, tapi beliau belum bisa karena harus mengisi podcast di tempat yang lain. Jadi ya itu terserah aja deh. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang ini pertanyaannya ya, anak-anak muda sekarang ini kan suka yang namanya pacaran ya kan. Nah, jadi sebenarnya abangnya setuju nggak sama pacaran anak sekarang ini? Atau mending langsung nikah ya atau kayak gimana? Karena mungkin kan nikah itu kan nggak sembarangan bang, perlu uang, perlu waktu, kesiapan dan lain-lain kan. Nah kalau abangnya kan udah nikah ya kan, pasti udah tahu pengalamannya. Ya. Nah jadi kayak gimana? Ini ada kayak bahasa kayak proses kebiasaan bahasa Aceh. Ayo yuk bang, kita udah tahu terus banget. Kalau pacaran, pacaran dulu. Oh. Sebelum bertobat. Oh berarti nggak boleh dong. Kalau nggak boleh lah. Lo kenapa? Ya karena dilarang. Selesai urusan. Karena setelah berpacaran, memutuskan pacaran, berarti kan sudah ada menuju maksiat yang selanjutnya ya kan? Iya. Pegangan tangan, segala macam lah, sampai kumpul kebo. Oh, iya saya. Udahlah itu umum. Oh, iya. Kawan juga ngerasain kan? Iyalah. Bangsa tahu. Ketahuan. Terus banget. Ya itu kan berlaku umum di Indonesia. Oke. Ya kalau ditanya sama diri saya yang sekarang, ya nggak boleh. Oh. Kan mungkin gue jawab boleh. Karena tanggung jawabnya akhiratnya. Oke. Jadi nggak boleh. Jadi penting langsung nikah. Langsung gas aja. Nah teman kan ini bang, kan nggak semua orang mau langsung nikah. Kendalanya anak-anak muda suka PDKT-an pacaran dulu lah. Masa iya langsung nikah kan nggak semua orang bisa begitu gitu loh ya kan. Dan nggak semua, mungkin ada juga yang sebenarnya mau, cuman nggak punya uang. Karena kan tahu sendiri bang, nikah ini kan perlu dana ya. Beberapa kasus yang mungkin malah kalau menurut saya pribadi itu bukan dari pasangannya yang memberatkan, bahkan bisa dari keluarganya. Ya kan, contoh misalnya ini umum ya, maksudnya ada keluarga yang minta, oh kalau mau sama kamu juga nggak apa-apa contoh. Ya, enggak. Misalnya mau sama anak saya ini minimal 200 juta om. Gede betul om segitu. Kadang-kadang kan terkendala di situ. Padahal pengen ya, udahlah kumpul kebo aja. Mungkin mindsetnya anak-anak begitu gitu loh, yang umur 25-an atau 25 ke bawah nih, 200 juta dapat dari mana pacaran sama aja, mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Nah kayak
gitu. Sebenarnya kenapa sih diperibet dulu? Emang abang lu ribet nggak nikah juga? Oh, nggak kalau ganteng nggak ribet ya. Nah, abang kan ganteng kan, nggak semua orang apalagi yang kayak saya gini bang, ya kan? Ganteng namanya. Oh, iya bang. Gimana bang? Ada nggak bang? Sebenarnya kan Mia. Iya. Kan Mia. Iya. Abang ini entrepreneur macam apa? Susah kali jawabnya. Enggak, karena aku nggak menemui kesulitan itu pada saat itu. Kesulitan yang kau bilang tuh nggak nemuin. Loh, tapi banyak kenyataan di lapangan yang nemuin. Loh, sebagai laki-laki kalau nemuin hal seperti itu, emang nggak ada cewek lain, emang nggak ada pilihan lain. Oh, berarti maksud abang mending cari yang lain aja gitu ya? Iya. Realistis ya? Realistis, karena pacaran itu, cewek itu yang mau kita nikahin kan gimana ya aku jelasinnya ya, orang kalau mau nikah seharusnya dipermudah bro. Iya. Apapun itu dipermudah. Iya. Nikah itu kan begitu sudah ada niat disegerakan tuh katanya. Berarti nggak boleh ada yang sulit di situ. Iya benar, memang tidak boleh Jadi kalau mau nikah ada orang tua yang mempersulit itu aneh. Cuman kan maksudnya di lapangan kan faktanya kok ada cinta nih, kok ada cinta sama cewek itu ya kan? Iya, misalnya apa lo pertanyaannya aku orang ini Kok ada cinta ya. Terus orang tuanya mempersulit. Ya misalnya aja, bukan juga artinya saya ini enggak. Aku kasih contoh aja, keluarga Ya. nikah, pacaran 7 tahun. Kita sebutlah primadonanya kota, yang cowok primadonanya kota, ganteng. Nah abang nggak dengar soalnya bang, agak nyaring banget dengar kan? Dari keluarga bagus, baik ya. Yang cewek juga cantik, terkenal ya. Pacaran 7 tahun nih, dari SMA sampai begitu mau merit dipersulit nih sama pihak keluarga cewek. Udah selesai kak gitu. Karena dalam proses nikah itu kan keluarga dan keluarga. Iya betul. Ya, nikah keluarga nih. Iya. Kalau keluarga begitu menghadap terus ada kesulitan ya berarti sudah mempersulit di awal, ngapain kita gas lagi gitu. Oh berarti berarti mentok gitu maksudnya? mentok. Kalau mentok udah tinggal aja bro. Itu cuma kalau aku itu kan pendapat pribadi. Jadi nggak apa-apa itu kan jangan rencana muslimnya mau ditus dulu. Enggak lah, Memaksakan kehendak kau. Enggak semua. Kenapa objeknya saya sih? Nggak boleh karena nanti Loh cuma kan gini, enggak fakta dalam apa? Kayak gini nih udah nggak saya dulu lah. nggak bisa, ntar anak yang lahir itu nasabnya nggak sambung sama bapaknya. Nah, ini pelajaran baru nih. Maksudnya gimana? Jadi itu bahasnya anak haram gitu. Nggak ada anak haram. Oh nggak ada. Hubungan orang tuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya hamil di luar nikah, tapi setelah itu nikah, ya gimana? Bapaknya yang bisa menjelaskan. Gimana? Jadi ada orang yang sangat-sangat butuh cinta, cuman mungkin mereka udah nggak tahan. Untuk masalah dana, ambil jalur pintas ya. Ambil jalur pintas, terus dulu. Mereka ngeos, ya kan bang? Nah akhirnya hamil lah, cuman hamilnya ya sebulan 2 bulan kan masih kompromi lah, perut kan diakal-akali kan. Nah habis itu akhirnya nikah. Setuju lah. Iya. Karena lagi kan. Tapi kan mau nggak mau setujunya nggak enak kan setujunya kan. Kok bisa sampai cerita kayak gitu? Karena rencananya ini rencananya bro. Ini sulit Ya, makanya sulit. Kalau sulit cuma dijawab. Dia kan maksudnya teman-teman tahu. Kita kan sharing di sini bang, ya kan? Biar sama-sama tahu ya. Gimana ya kan? Kalau ada kejadian seperti itu, ya berarti satu bengak berarti. Bengak tuh bungul. Oke. Ngapain gitu loh? Itu kan udah kejadian bang. Ya harus sebagai laki-laki kan semua harus diplanningkan bro. Diplanningkan lah, diniatkan. Habis itu ya kalau misalkan udah konak banget gitu ya kan, sange terus ya kan cewek itu udah kalau ambil sabun ya. Cuman kalau itu tetap ada jawaban yang sebelumnya ya. Kalau udah rasanya kalau terbuka pikiran di luar gitu, keluar
terkungkung di dalam satu komunitas ya, pacaran tiap hari gitu. Keluar lah main, keluar komunikasi sama orang, ketemu orang-orang baru, pasti itu terbuka. Banyak kok pilihan lain, opsi lain. Tapi kalau udah terjadi, misalnya udah terjadi, ini sudah terjadi banget. Merit kan. Nah kalau ada nih yang berencana kayak gini harus kan, kita bilang jangan. Kenapa? Yang itu bahayanya kenapa? Iya, karena bahayanya apa emang? Bahaya dunia atau akhirat? Benar ya. Status anaknya itu gimana? Ya, yang kita bahas status anaknya ini apa bang jadinya? Kalau tadi kan Mas Ilham bilang nggak ada anak haram. Nggak ada, cuma kan nasabnya itu. Nasabnya seperti apa? Nah coba nasab itu apa? Kan nggak semua orang tahu nasab itu apa artinya. Nasab itu apa sih? Kan nggak semua orang nih ngerti. Ya, salah satu keturunan kan biasanya kalau cowok bin ya. Iya. Dan kalau perempuan kan binti. Oke. Dalam Islam kan begitu tuh. Oke. Nah kalau di luar nikah terus dinikahin itu anaknya, nasabnya itu secara syariat bukan ke bapaknya, Jadi Ke mamanya. ke mamanya. oh, jadinya nasabnya berubah. Yang harusnya bin jadi binti. Enggak dong. Lah, iya kan? Atau gimana sih? Sekarang gini. Intinya kalau gini ya, kalau misalnya itu kan misalnya kalau cowok tuh bin misalnya Fikri, bin Edi, bin Edi itu. Nah dan dia nggak bisa ke bapaknya tuh nggak bisa disebut kayak gitu. Kalau cewek, Ya pasti binti kan. kalau anaknya cewek itu bapaknya nggak bisa loh jadi wali nikah. Nggak bisa. Loh, yang jadi wali nikahnya? Ya nggak tahu mbak. Sekarang Nggak, bayangin, lu cewek terus pas nikah tuh ada bapak nih. Tapi dalam agama dia nggak bisa jadi wali nikah. Ya, Cewek ya. mana yang nggak mau, anak mana yang perempuan mana yang ada bapak terus nggak bisa gitu. Pasti ditentang, nggak boleh. Nggak boleh karena nanti nggak sah pernikahannya tuh. Nanti kita undang ustad lah untuk menanyakan itu. Nah, jadi banyak lah resiko dan Resiko kedepannya dan berkepanjangan. Oh, jadi bukan masalah, mungkin kan orang-orang yang nggak paham atau orang yang nggak ngerti kan, ya kan aku udah nikah yang penting bro gitu loh. Apalagi udah sama aja lah. Bedanya aku duluan, kamu nanti gitu kan, udah kan gitu. Dan banyak fakta di lapangan itu kalau kita lihat yang menempuh jalan kayak gitu tuh rumah tangganya nggak bakal langgeng gitu. Oh. Banyak banget kejadian dipaksakan, Iya. hamil di luar nikah, terus Betul. merit itu nggak lama. Oh, malah nggak Kayak lama. pernikahan dini. Oh, jatuhnya ya. Jatuhnya pernikahan dini. Nah itu terlalu banyak masalah di situ. Mulai dari masalah mereka sampai ke masalah keluarga. Karena pada saat ada kejadian itu keluarga kan pasti bentrok sudah. Kalau udah kayak gitu pasti ada ketidaksukaan dari kedua pihak keluarga. Jadi nggak ada faedahnya. Iya kayak dipaksain kan nggak mungkin jadi orang mertua suka sayang gitu. Yang dipaksa itu nggak bagus gitu. Tapi benar, cuman kalau untuk mempertahankan cinta kita harus memaksa benar. Cinta lagi. Enggak, ini selebetan aja. Ya kalau konteksnya pernikahan mungkin gitu kali Pak ya. Iya. Cinta sama istri. Kalau cinta sama kubu-kubuannya ya gimana? Hah? Kan jawaban saktinya itu nikah itu karena apa? Ibadah. Karena kau yang jawab sama senyum itu rasanya gimana gitu. Terus apa? Ya kan jawabannya benar. Nikah itu ibadah karena Allah. Semua kan karena Allah. Ya, aku mensempurnakan agak Ketika kau nikah karena Allah, Ada nikah karena Allah ini terlalu simpel diucapkan tapi prakteknya piye? Gini aja deh. Nah gimana? Tadi nanya pacaran, Oke. harus kenal. Di awalnya aja dulu kayak prinsip yang selama ini paling enggak kita nggak bermaksiat. Oh. Ada orang kan Ya. prinsip aku mungkin ibadahku kurang, paling enggak aku nggak bermaksiat ya. Oh. Nah sekarang orang nikah tuh menghindari zina misalnya. Iya. Itu dulu deh kalau belum sampai karena Allah kan mungkin tinggi banget ya. Iya. Belum tahu. Tapi lu menghindari dulu lah. Karena butuh kan. Iya. Karena kan men. Apa? Oh ya, Apa? siap. Ya. Jadi pokoknya Kebutuhan hidup ya, betul. Ya, ini intinya. Nah. Wah. Ngepet. Kebutuhan ya, kebutuhan ya. Tapi bentar, potong sedikit. Kan gini kan si Bangke ini niatnya nikah biar aku bisa ngeos setiap hari gitu kan. Ngomongin apa? Tapi setelah nikah itu apakah itu dilakukan setiap hari bro? Enggak. Enggak ya? Awal-awal ya. Oh. Nah,
Nggak apa-apa, gas saya sampai bosan ya kan? Ya, enggak gitu juga. Berarti abang udah bosan berarti? Mau ganti? Oh ganti, nggak mau ganti, nambah. Oh iya. Bang, tapi poligami itu nggak apa-apa kan? Mau ngomongin poligami? Nggak ngomong poligami, kenapa sekarang? Oke ya. Iya, langsung ngomong poligami. Kita ngomong ngeos aja lah. Ya. Ngeos, kalau sama bini itu ada kenikmatan tersendiri, men. Ngeos tuh ini. Kalau sama bini itu ada kenikmatan tersendiri. Mungkin banyak yang nggak sependapat, ya kan? Kalau udah lama gitu ya kan. Kalau aku sendiri, bagiku sih nggak ada yang spesial harus cari cewek di mana gitu. Penasaran ngeos, sama ya barang tuh. Sama aja barang tuh, men. Sama aja. Bang. Anggap aja. Kamu udah ngeos sama berapa cewek? Kau udah ngeos sama berapa cewek? Kira-kira ada perbedaan nggak? Nggak tahu apa. Kau kenapa serem? Nggak pernah chaos. Nggak pernah ngeos ya? Tapi enak. Kan keceplosan ya. Aduh, udah topik masih gila kalau bahas-bahas ngeos nih. Nah, tapi maksudnya kalau 11 tahun tuh, udah 11 tahun tuh nggak sebentar ya. Berarti 2000 berapa? 2012. Ditambah pacaran ya? Ya. Ditambah pacaran gitu. Ya kan pacaran kan nggak ngeos bang. Enggak, kan pacaran kan aku dulu waktu kuliah di Jogja. Oh LDR. LDR. Berarti cuma LDR. LDR. Dan begitu mau merit, aku telepon aja. Hah? Maksudnya? Tapi zaman dulu tuh kalau LDR ada PCS gitu kan? Nggak ada. Telepon men. Nelpon ya. Telepon. Pada saat saya kerja, aku di Jakarta, bini di sini kerja juga. Ketika merasa sudah niat ini kayaknya merit deh. Kayaknya aku perlu kawin, perlu nikah. Nah, dasar apa itu perlu nikah? Iya, karena bisa mengatur. Ya benar kan Iya kan perlunya ini apa? Atau karena usia bang? Atau pengaruh usia juga udah tua tuh? Iya, karena itu dulu sempat aku pikirkan aku harus merit umur dari jenjang umur 25 sampai 58. Target. Untuk biar tidak terlalu tua gitu kan. Itu kan sudah kan malu juga kan. Jadi itu malu kan. bukan malu sih lu. Cuma ini kan aku. Ini masih luas nih aman. Kalau coba aja, cuma kan itu pribadiku supaya aku dulu berpikir kalau anakku ini aku masih sibuk gitu. Itu aja sih sebenarnya. Merit lah. Terus Umur berapa? berapa lu? Bisa itu lupa ya. Ini sekarang ada 40 berapa sekarang? Dan sekarang 30-an ya? 30. 35? 31. Pokoknya merit nggak salah aku umur 26 atau 27 kan. Oh. Merit, nah sekarang aku mau nikah. Tinggal aku pikir siapa pasanganku. Ya udah aku ingat. Tapi Sosok ini ku telepon. Aku mau nikah ya gitu. Terus dia bilang apa? Oke. Hah? Kok lempang betul nggak? Iya dong. Karena aku ganteng. Oh Iya juga sih. Itu nggak bisa bro. ya waktu masih muda. Enggak. Itu aja sih, udah simpel aja nikah. Jadi harus nikah aja, jangan sampai beda. Iya dong. Tapi kalau misalnya udah dapet, udah ada satu pendapat tingkat kedewasaan itu meningkat ketika sudah menikah. Bahkan ada yang bilang tua boleh tapi dewasa belum kalau belum nikah. Masa sih? Itu kan kata orang dulu. Berarti aku berdua, dia ini belum dewasa. Ya belum lah. Kan kita belum tahu rasanya Yos. Iya juga sih, kita belum tahu pas. Loh, kenapa? Banggain udah lah. Nah intensitas nih gue bilangnya 11 tahun tuh Yos. Sperma itu diproduksi 3 hari biasanya. Setelah keluar
itu 3 hari butuh waktu untuk memproduksi sperma yang sehat. Oh yang sehat, kira 3 hari nggak keluar. Oh, Sperma soalnya aku hari-hari apa? Ngocok tuh dari ngocok bisa itu keluar. Iya. Cuma nggak sehat mungkin ya kalau tiap Kok tanya nggak yang keluar ya hari kedua sama hari ketiga bentuknya kayak apa cair? Yang enggak lah, nggak ada. Apa emang Bisa gitu? lo sendiri. Anjing. Loh, ngocok aja kan nggak apa-apa, nggak yang salah. Iya. Sama yang belum ada pasangan ya ngocok aja. daripada jinak belum ada pasangan, mending ngocok lah. Tiap hari ya lecet, Pembahasan itu dewasa kali ya. Ya, kalau intensitas sih, ini nggak usah. Kali sempat dibayangkan. Ya udahlah. Gitu. Karena spontanitas Ya spontanitas ya sekarang kan. Ya kalau lagi anu aja lah, Bang. Lagi sakna aja. Papasan, spontan. Iya. Gitu yang penting kan. Pas-pasan bisa. Nah sekarang kalau kita spontan nggak siapa. Tapi kan ribet kalau udah ada anak. Kayak apa cara komunikasi? Kok bisa sange ketika aku lihat bini gue lagi ngayong apa ngomong anak. Ada orang sange kayak gitu. Gila. Gila. Ada yang sange lihat ini lagi jemuran. Aneh-aneh aja ya. Wih. Ada yang lagi cuci piring. Cewek istri. Ada yang sange lihat waktu suaminya ngomong anak lagi nyapu. Oh seksinya gimana sih itu beda-beda pas Suaminya lagi bersih-bersih bantu aku. Kasusnya gini. kalau gini kau nanya kami berdua lah. Oh, Aku iya. juga punya perspektif jawab itu juga kalau Oke, aku nanya berdua lah ya, oke, 2 orang lah, biar fair. Ya. Apa kasus misalnya? Ini masih di luar, ini masalah pernikahan kan dari temanya kan, masih gitu. Tapi ini bedanya belum nikah aja, masih hubungan relasi. pacaran. Iya, pacaran. Jadi Atau punya- udah putus atau pacaran? Hah? Masih pacaran ya? Pacaran. Jadi kalian berdua ini pernah menjalin sebuah hubungan. Iya. Kalian berdua ini pernah. Jadi nanti jawabnya masing-masing. Kami punya hubungan itu. Maksudnya kan gitu. Ya, makanya Kayak apa ya? Kalau kalian berdua pernah punya hubungan Ya, sama masing-masing mantan lah masa lalu. Oke. Ya kan? Nah, oke sampai situ close ya. Nah, baru kalian juga pasti punya teman akrab. Abang pasti punya temannya kan kayak Bang Irfan, ya kan? Bian juga pasti punya teman siapapun itu, dan itu sampai mungkin dianggap saudara ya sama kalian berdua. Iya. Ya kan? Nah terus suatu hari hubungan kalian harus berakhir. Hubungan kalian harus berakhir sama mantan kalian dan udah nggak komunikasi ibaratnya udah selesai lah, udah cut off lah gitu loh. Nah terus salah satu dari teman kalian ini loh, apa ketawa? Nggak apa-apa, terus aja. Aneh banget. Iya, terus abang nih, ya kan? Nah terus dari teman kalian itu ternyata ya jadian lah, udah jadian, ya kan sama mantan kalian, ya kan mantan kalian, mantan abang, mantannya Ilham juga jadian, ya kan? Nah terus kalau menurut abang ini gimana? Maksudnya kalau dalam kasus kayak gitu tuh ibaratnya di accept nggak sih, atau harus mungkin temannya ngomong dulu atau gimana untuk menghormati sama pertemanan yang kayak saudara ini kah, atau langsung ya udah nggak ada urusan lah ya kan, namanya udah clear, maksudnya sama kita udah kelar kan, harusnya ngapain ngomong nggak saya gitu loh kan, namanya juga berhubungan kan, ngapain izin kayak macam orang udah nikah aja. Nah, coba abang jawab kayak gimana selesaikannya kasusnya begitu. Atau aku dulu jawab ya? Jangan aja jawab. Nah nggak usah. Soalnya aku nggak pernah ngadain. Ya nggak apa-apa, abang jawab aja. Kira-kira abang kayak apa dulu? Ini saudara ada abang. Oh, kalau udah deket banget. Ya dan dekat banget nggak sih ya, cuman ya lumayan dekat lah, dan udah kayak saudara, punya circle saudara itu. Pasti Misalnya berlima ya situasinya kan jadi nggak enak nih. Ya. Oh menurut kamu nggak enak ya? Itu nggak enak. Oh. Situasinya jadi nggak enak karena dia kan pacaran sama mantan kita. Iya. Mantan kita. Jadi situasinya kalau nggak enak banget. Abang masih mau berhubungan nggak sama teman gitu? Ya kalau aku sih santai aja. Masih santai aja, nggak ada rasa gimana tuh? Ya ada rasa, cuman
mungkin yang dalam otak kok kayak nggak bisa cari lainnya atau kok bisa gitu. Tapi ya akhirnya kan let it go aja. Let it go aja ya. Pada akhirnya. Pasti ada rasa canggung ya, apalagi sama temen yang nggak mengenakan itu mungkin. Waduh, kita sama temen kita jadi lucu. Nah nanti aku juga ikut jawab atas perspektif sendiri ya. Nanti ikut jawab. Bukan tapi nanti terakhiran ya. Aku kan yang spesial di sini. Nah tapi ini Bang. Nggak usah kayak Mandura, iya maksudnya kayak gini. Itu teman abang atau saudara abang itu sebenarnya harus ngomong nggak sih kayak gitu ke abang tuh? Harusnya perlu nggak untuk menghindari yang mendadak gitu? Atau nggak usah juga nggak apa-apa? Kalau abang ngomongnya setelah pacaran, sebelum pacaran deh. Sebelum dipacarin nggak? Maksudnya ya intinya harus ngomong atau enggak dulu? Kalau harus nih. Kalau harus ini. Tapi baiknya ngomong. Sebelum atau sudah? Nah, sebelum lah kalau ngomong baiknya. Aku mau pacaran sama bekas kau. Tapi baiknya gitu ya. Iya. Jadi bukan abang kayak gitu. Enggak, biasa aja ngomong. Ya wajarnya sih ngomong. Biar demi menyelamatkan pertemanan. Oke, siap. Pertemanan. Karena susah nih dari teman. Tapi ibaratnya abang ini tahunya. Tapi nggak harus ya. Hah? Ya harus. Tapi ingat loh, abang ini tahunya bukan dari orang lain dan teman-teman abang, sahabat-sahabat abang itu, saudara-saudara abang nutupin kasus itu. Abang gimana? Oh jadi abang ya kalau aku bahasakan kayak dikucilkan abang. Oh kita nggak tahu nih. Iya, abang tuh tahu dari kasusnya dong. Ya sekarang ya iya makanya abang ini nggak tahu bang. Abang ini tahunya dari orang lain, bukan dia yang nyampaikan. Muncul prasangka. Ini yang sebenarnya. Jangan dulu nikung aku sebenarnya dari belakang, main di belakang, bisa jadi kan? Ya, juga sih. Sebelum aku putus gitu loh. Ini bukan dia ngasih tahu, ini abang ini punya saudara, kemudian ada 6, 7, 10 orang yang mungkin menurut saya semuanya tahu, tapi abang nggak bisa. Ya kalau yang lain mungkin nutupin satu urusanku. Oke. Atau yang kedua jaga perasaan teman. Ini 10 orang loh. Iya, kita bilang kan dari 10 orang teman kan satu nih. 9 lainnya kan sebenarnya kan tahu tapi mungkin mau nyampaikan susah. Tapi yang dari 10 ini nggak ada satu pun yang nyampaikan, malah orang lain yang banyak menyampaikan. Oh orang lain yang nyampaikan? Ya orang yang biasa-biasa aja abang yang nyampaikan, bukan mereka yang kayak saudara kali ini. Oh teman namanya. Nggak gitu ya harusnya. Nggak gitu, itu udah teman namanya. Gitu sih. Setelah kalau dari Mas Ilham gimana dulu? Kasusnya sama, aku kasih contoh kasus sama. Ini pernah ya udah sama aja kurang lebih sama Mas Rapi, sama Bang Hafiz kurang lebih sama. Baiknya sih ngomong, kan konteksnya kan kayak saudara ya. Iya. Kalau kayak biasa sih ya bodo amat. Tapi saudara. Kalau anu sih bodo amat. Dan lagian kalau namanya mantan pasti udah clear kan kayak udah aku bilang. Ini bukan lagi mungkin masalah cemburu, bukan. Tapi lebih ini sih etis nggak etis nih dalam pertemanan. Soalnya kayak saudara tadi. Kan kayak saudara ya, bukannya kayak gitu iya. Ya. Harusnya sih ngomong paling enggak tuh cross check lah. Ya. Misalnya, bro, kira-kira kalau aku pacari mantanmu, boleh nggak apa-apa nggak? Gitu. Ya, walaupun mungkin kalau aku ya, kalau dia ngomong kan, yang penting kok serius bro. Kan gitu. Iya aku serius misalnya gitu kan. Tapi paling enggak dia make sure gitu perasaan saudaranya ini. Make sure perasaannya kan make sure dulu kan. Soalnya kalau teman gitu. Apalagi kayak saudara harusnya gitu tuh. Make sure dulu. Maksud itu kalau aku sih dialami harusnya sih gitu ya. Make sure dulu. Kok nggak apa-apa kan kalau aku dekatin. Misalnya gitu kan. Misalnya. Make sure. Tapi itu sebelum kan? Ya harusnya sebelum. Kalau sesudah ya. Itu yang ngaco, abis itu yang lainnya kasih tahu. Nah terus yang gua tanyakan itu kan ada 10 orang saudara dan semuanya nggak ada yang nyampaikan ke kalian. Ya. Apa yang kalian rasakan? Kalian menganggap diri kalian apa jadi? Ya berarti kan kalau aku menganggapnya berarti yang menganggap kayak saudara tuh selama ini aku doang. Iya betul. Iya kan? Betul. Yang lain tuh nggak ada. Yang lain berarti kan apapun alasannya ya. Kalau aku ya apapun alasannya mungkin gak enak ngomong. Oh iya kan ya. Kalau yang mungkin yang dianu kan ya gak enak tapi anjir aku nanti kalau harusnya kalau memang kayak saudara harusnya tahu gitu kan. Paling nggak cross check
cek ombak gitu. Kira-kira kalau si misalnya nih kira-kira kalau teman yang lain ya, misalnya kira-kira nih misalnya kalau Fikri deketin mantan tuh gimana? Kalau dia bilang apa segala macam. Nah, aku bisa nyampein ke Kopi. Ngomong aja sama Abi kalau memang kamu mau niat serius sama mantannya. Berarti ombak dulu kan, maksudnya gitu. Bukan kalau diam-diam semua gitu ya berarti yang selama ini dibangun atau ya berarti selama ini yang menganggap saudara itu cuma aku doang, yang lain enggak. Lebih ke berat ke sana kan. Berarti kalau ini kasusnya BP ya, dia maksudnya akan ngasih tahu ya. Kalau aku akan ngimpo ke teman itu kalau bahwasannya mantan. Dia cek ombak dulu misalnya. Kalau misalnya. Tapi gak diam kan? Enggak. Kalau aku yang sebagai teman-teman itu aku cek ombak baru akan sampaikan gimana caranya gitu loh, biar kayak ini kan perkumpulannya, misalnya gimana kita itu akan menengahi itu gitu loh, bukan menutup mata. Justru kalau ujungnya ketahuan semua orang ya kasusnya. Iya, kasusnya semua. Ya jadinya kan aku kalau di posisi merasa terkucilkan, jadi selama ini yang merasa saudara itu cuma aku doang. Yang lain tuh nutupin berjamaah, minta berat sebelah. Iya. Bangsa gitu kan. Nggak bisa kayak gitu kan. Justru kan jadi aneh dari pertemanan itu kata bilang Mbak Rati. Jadi aneh lah, jadi nggak mungkin akan sama, walaupun mungkin nggak akan memutus silaturahmi, cuma nggak akan pernah sama rasanya kayak dulu. Oh, udah beda cerita kalau di awal tuh, tuh pasti beda. Tapi bisa nggak masih nganggap saudara mereka 10 orang ini? Kayaknya susah bro. Kalau aku susah. Berarti kan udah bukan kita nakal teman ya, udah nakal sama. Udah ya, kalau aku cukup tahu aja lah. Oh berarti ya, tapi nggak masih berteman masih kan? Iya, beda tapi rasanya pasti beda. Kayak lebih ya kayak teman pada umumnya aja. Iya. Nggak bisa kayak akrab betul atau bercanda yang dalam gitu. Nggak bisa juga bro, kalau di kayak gitu kan nanti jadi bahan. Biasanya kalau di tongkrongan tuh gitu kan. Jangan sampai kayak gitu-gitu malah jadi bahan bercandaan kayak gitu. Iya sih. Itu kan masalahnya. Apalagi nanti misalnya nih nikah memang jodoh. Ini bukan masalah ya. Kalau aku bakal doain tuh mantanku misalnya, kalau aku ini kasus itu ya semoga dia bahagia gitu. Dengan pilihannya kan semoga dia bahagia. Cuman kan dari sisi pertemanannya nih, poinnya ini objeknya bukan ke mantannya tapi subjektivitasnya tuh ke pertemanannya. Cuman kan kalau orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham ini nanti kita dikira cemburu gitu loh. Bukan masalah cemburu ini. Makanya lebih dirasakan ini kan pertemanan. Kalau sudah mantan kan sudah selesai. Makanya kalau ini, kalau sudah jadi mantan berarti udah nggak ada rasa kan. Ya gimana mau cemburu kalau nggak ada rasa misalnya. Mungkin kan kalau ya kita bukan orang tuanya si mantan, bukan saudara atau mantan suami yang harus misalnya dipamitin, diajakin ngomong. Ada juga. Itu kan tapi berlaku untuk orang lain ya, yang misalnya teman atau bahkan nggak kenal. Tapi kalau kayak saudara, misalnya kita saudara nih, Mas Aida nih, kita nggak cross check dulu. Terus aneh kan, kayak nggak peduli perasaan orang. Walaupun misalnya Bang Rapi nggak ada masalah dengan itu, gitu, dia nggak ada punya perasaan sama mantan. Tapi paling enggak kan kita sebagai permasalahan temennya ya. Ya, teman. Aku sebagai yang kayak saudara pasti aku akan make sure dulu, walaupun aku mungkin nggak ambil jalan itu. Kalau udah ambil jalan itu, aku akan make sure dulu Bang Rapi perasaannya gimana. Kalau misal di awal kan kayak gitu dulu. Cari aman dulu lah, safety ya. Terlepas mungkin biasa di tongkrongan tuh kan dikompor-komporin. Kamu sama itu mantannya itu aja. Biasanya gitu masih sering kan komporan gitu pasti. Ya oke lah, komporan itu kan aneh misalnya kan aneh. Cuma masalahnya nih gak etis sih. Enggak, tapi gini, even itu dikomporin, yang meneruskan itu kan kita sendiri ya. Misalnya aku dikomporin nih, udah kamu sama mantannya Fikri, aku dikomporin gitu ya. Oh enggak lah, awal-awal aku enggak. Cuma kan untuk meneruskan mendekati kan aku, berarti aku terima kan komporan itu kan. Jadi maksudku nggak bisa juga. Tapi kalau pun harus izin ya ngomong pak. Bukan izin, kita tuh nggak ada berhak. Apa sih? Make sure aja. Make sure perasaan kita pertemanan. Etika pertemanan. Ya lebih ke etika pertemanan biar tidak terjadi. Biar masih saudara ya. Iya, biar tidak terganggu lah. Walaupun tetap tanggung kan. Tetap tanggung kita kan. Tapi paling enggak itu tetap bikin kita tuh, oh ya dia ngomong kok, dia tetap kayak respect. Kita bisa respect aja mungkin ya. Wah ini kan sudah bahkan bukan lagi, udah nggak silaturahmi, udah nggak bisa. Kalau aku pribadi kan aku nggak. Kalau masih mau berteman aku nggak bisa kalau aku. Karena apa? Itu kecewa, itu lebih ke kecewa sih sebenarnya. Dan iya nggak bisa. Aku mending aku bukan mau memutus, mending aku mutus. Kalau aku nge-fake lebih sakit nanti takutnya teman-teman yang mending memutus aja sekalian kalau aku.
nggak enak menghadapi situasi kalau udah iya Pak, makanya aku bukan dia mau nggak mau putus sekolah aku nggak bisa kalau teman Tapi lagi. kalau misalnya tuh kasusnya misalnya mantan abang nih, yang kayak kasusnya tadi terus nikah, datang nggak? Nah misalnya kayak gitu, abang datangin nggak? kalau diundang ya Ya kasih kan teman Bang, diundang Bukan lah. berat ke ceweknya sebenarnya. datang. Datang ya. Kenapa abang datang? Ya, karena tapi kasusnya karena Kasusnya kayak tadi. Kasusnya kan tadi. nggak Abang kasih di tahu gitu ya. Iya. Enggak di dulu bilang Bang 10 orang nih. Ngapain? Nah itulah. Kan ada kerjaan lain. Kayak undangan itu aja nah Bang. Ya Ngapain coba? berarti nggak usah datang ya. Nggak usah. Nah, Opian datang nggak? Kalau lempar kerjaan lagi. Kalau aku ya ada, enggak lah. Baik, kalau dia datang nggak? Oke, aku kan aku mageran namanya. Oh ya sudah. Aku mageran kan. Hobi rebahan. Ya jangan sampai undangan-undangan kayak gitu tuh mengganggu waktu mager dan rebahan gua aja. Oh, jadi selama nggak. Karena aku kan pengangguran nggak ada kegiatan kan. Ya. Dan rebahan itu fokus aku di rebahan. Ya sampai itu ganggu gitu. Kalau nggak ganggu datang tapi. Nah, Kalau ganggu, yang enggak rebahan lah, mending rebahan lah. ya juga sih. Capek. Karena mungkin perlu effort itu, perlu ya biasa. karena Perlu effort. kasur kita itu lebih mengerti kita dari kayak teman yang katanya saudara tadi kan lebih kita milih kasur daripada milih teman yang anggap bilang kayak saudara. Apa ya? Ngapain gitu? Kepala aku ya. Lemot aku masih. Tapi aku tetap doain mantannya. Aku nggak doain temanku tapi kan, aku doain mantanku. Kalau doain mantan jadi untuk itu ya. Kalau doanya doa ke mantan. Doain mantan. Cuman kalau berat ke teman sebenarnya masalahnya. Iya. Bukan masalah di mantan. Enggak ada masalah kalau sama mantannya. Bang, masalah di mantan kan masalah di temannya. temannya. Masalah di teman berarti. Iya, teman. Kalau mantan udah urus. Oh kan udah selesai. Ngapain? Ngapain ini? Ya, nggak bisa lagi gitu. Ya makanya ngapain kalau harus putus-putus silaturahmi? Ya karena nggak bisa, tuh nanti resiko besar kalau melanjutkan pertemanannya. Apa itu? Tai lah. Tapi aku bingung juga ya. Kalau Kalau tega. macarin atau nikahin mantannya teman tuh kayak apa ya? Tapi kan orang pasti bilang kok yang namanya jodoh kita nggak tahu kan. Ya nggak bisa gitu lah. Ya cuma gini ya, gini. Ya memang betul kita jodoh itu nggak tahu. Bener. Jodoh itu nggak tahu kan. Cuma kan caranya. Ini kan masalah cara kan. Masalah cara. Kalau caranya etika pertemanan tadi baiknya kan sudah kita jelasin tuh. Sama kayak misalnya kita dapat angka 10, 8 tambah 2 10, 7 tambah 3 10, 5 tambah 5 10. Untuk jadi 10 caranya banyak. Tinggal dicari cara yang baik Dan benar. ya itu aja sih. Nah jadi itu anu lah ya, cuma anu aja saya kayak karena apa ibaratnya berapa hari yang lalu ketemu lah sama temenku ya kan. Dan dia negur lah ya kan. Tapi ya makanya aku berat ya mending aku ya kasar sih, aku emang gak aku tolein dan gak kuat. Aku nggak bisa lagi untuk makanya aku nih make sure salah nggak sih apa yang aku lakuin ini salah nggak gitu loh. Yang penting titiknya tuh kalau aku bukan di mantan lagi-lagi kalau ya enggak iya ngerti. iya bagiku tuh orang yang kita temui itu kalau nggak apa namanya buat bareng-bareng ya buat ngasih kita pelajaran. Nah, makanya teman-temanku bilangnya aku ini kamu ini masih cemburu, bukan cemburu bukan teman sebenarnya aku kan ibaratnya anggaplah kalau sama orang lain kita kan pasti nggak urus. ya iyalah Iya kan? benar Ini saya kan temannya kan kayak saudara tadi. dia parah lah dekat betul sudah aku sama dia itu cuman kok kayak gitu loh. Dan maksudku Cuma ya nggak usah kau pikirin. Kalau maksudku nggak usah kau dipikirkan ya intinya ya sudah cukup tahu lah. Ternyata selama ini cuma kita gitu yang anggap. tapi sakitnya itu susah loh. Kecewa ya pasti. Kalau kecewa pasti lah posisi gitu. Masalahnya bukan teman biasa nih. Ya nggak nyangka kan. Iyalah. Itulah prinsip pertemanan. Aku sering kali ngalamin namanya teman. Tapi ternyata apa yang kita rasakan ke teman itu belum tentu sama. Belum tentu. Itu Kita treatment teman kita si A belum tentu dia kayak gitu. jadi susah dari teman. Kadang teman yang orang yang kita kenal yang kita kira biasa aja, ternyata begitu kita dalam kesulitan Malah dia yang ada. Itu sering Formalitas dan ya, itu aku Pak. rasakan berapa kali gitu. Sering aku rasakan. Daripada teman-teman yang dekat betul. Mendekat. Justru kan peluang pengkhianatan pertemanan itu kan dari yang kita anggap saudara tadi banyak kan. Iya sih. Ya dari hal pekerjaan
kerjaan sih, bukan masalah kayak gitu aja sih. Cuma biasa lah, cowok tuh kan terlalu naif dengan pertemanan ya. Iya kan, terlalu naif. Jadi sampai akhirnya mereka ya udah cukup paham. Kalau mereka nanggung resiko sendiri. Ya doain aja kalau ada kayak gitu, doain baik-baik, karena doain baik-baik kan kembali. Ya aku sih doa, tapi kalau udah kasus kayak gitu aku boleh doain mantanku mah. Mana kayak aku doain temanku, teman kayak anjing gitu anggap lah ya kan. Lah, ya semoga lah kalian ngerasain lah ya. Kalau aku ini dah, aduh, jangan sampai lah. Gitu. Emangnya kalau abang sih dahulu sudah nikah. Nah kalau kayak Pian masih bujangan ini kan berasa biasanya. Emang kamu sudah nikah? Sudah nikah aja. Sudahlah, kayaknya itu aja yang perlu dibahas ya kan. Jadi nanti, oh ya ini kedepannya ini rencana kami mau mengundang Ustadz bang. Oh mau ada program baru? Program baru, jadi biar podcast ini nggak ngelantur terus kemana-mana banyak orang ada yang bimbing, kebanyakan cinta terus capek juga mau tunggu nih bahas cinta kayak ahli-ahlinya aja gitu. Romeo Ya cinta hanya itu, nanti masuknya Romeo lagi. Romeo lagi menurut banget. dia yang masuk itu Ya jadi rencana kayak ngundang Ustadz. Nah mungkin abang mau kenalan Ustadz ya kan, yang bisa maksudnya diundang lah ke podcast kali, maksudnya di podcast saya nih bang. Jadi biar maksudnya kan teman-teman saya kan cenderung yang masih banyak yang muda, biar adalah pengalaman agamanya. teman saya juga pasti banyak yang muda. Kan muda tua. Ya minta tolong dibantu lah bang ya kalau bisa ya. Nanti kita undang Ustadz untuk mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari kaulah muda ya. Nanti teman-teman boleh misalnya tanya aja sekarang ya kan, nanti rencana kita mungkin di nextnya bawa Ustadz ya, bukan buat menyenangkan hantu, enggak, tapi untuk sesi tanya jawab masalah misalnya dasar-dasar ya ruang lingkup agama ya, kayak misalnya boleh nggak angkat semosok pisang atau apa gitu kan. Lo kan banyak yang nggak paham bang ya kan? Coli hukumnya apa? Coli hukumnya apa? Zina hukumnya apa? Dosa ya, dosanya sebesar apa? Kalau dibandingkan seperti apa kan? Nah jadi tanya aja kalau memang mau tanya di kolom komentar YouTube atau komen Instagram, bebas sembarang aja yang mana. Dan saya rasa sudah cukup untuk podcast kali ini ya kan. Jadi mungkin sampai jumpa di podcast berikutnya ya kan. Doakan saya masih still alive biar bisa ini terus ya bentuknya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.